dakwah itu sampai ke Brunei lah, sampai ke Malaysia gitu. Nah, kan bagus itu. Udah aja, duduk sini aja. Ya, kita coba di situ. Nah, kalau di kita di sini enggak, kita bimbing untuk menjadi kader di tempatnya nanti. Karena kami ada kerjasama dengan universitas swasta di Malaysia. Tapi itu khusus dari keluarga nggak mampu. Gitu. Jadi mereka bisa seperti itu. Bisa yang kedua, kita sedang membuat ekosistem bisnis di kampus itu sekarang. Jadi kita bangun villa. Ini kalau tahu dari dulu ini kita ajak bersama ya bangun villanya ya. Sebenarnya sudah dikasih tahu berapa tahun yang lalu sama Mas Hendra. Baru kesempatan kemarin. Berapa tahun berkesempatan, kita baru ketemu kemarin, sempat kesini langsung kita. Maaf. Nah, jadi kita bangun villa di situ, anak-anak udah diajarkan pemasaran sekarang sama kamu. Terus kami bikin juga biro umroh gitu. Nah, kita bikin juga pertanian secara Islam, Al-Filahan namanya. Dan sedang kita proses itu sekolah online gitu. Jadi artinya kita coba mencari bisnis apa sih yang menarik bagi milenial gitu. Jadi walaupun di sana ada pertanian, kita nggak mengajarkan mereka untuk bertani, tetapi untuk menjual jasa bagaimana cara bertani yang baik. Nah, ini pas puasa nanti rencana nih, ibu-ibu daripada cuman pohon-pohon namanya jelek lagi, janda bolong di depan hutannya, mendingan di situ ada yang tersinggung, sama pohon itu, nah, mendingan di sini ada apa, anggur Jupiter, nah tanpa pupuk, tanpa pestisida. Nah, kita menjual cara bercocok tanamnya itu. Nah, bayan kami ini mungkin menarik bagi anak muda gitu. Kan sekarang banyak ini. Coba Bapak lihat, banyak tempat pesantren itu jadi ojol. Iya. Karena dia bilang lebih gampang dapat duitnya gitu. Ya dapat 75 sehari lah Pak, lumayan gitu. Nah, kita coba. Jadi kita sedang mencari-cari salah satu bahasa Inggris, insya Allah nih dalam waktu dekat. Kita namakan English Camp. Minggu gitu. Jadi kita sedang mencari bibit-bibit untuk menjadi ekosistem. Nah, makanya namanya Islamic Entrepreneurship Boarding School. Nah, saya udah keliling nih karena salah satu tugas saya di sini membina bank dulu untuk UKM itu. Mayoritas sekolah yang bermerek wira swasta itu gagal total. Kecuali yang orang Chinese punya. Orang Chinese kenapa berhasil? Karena anak yang diserahkan ke sana udah ada bisnisnya di situ. Bapak punya bisnis nih, Langsung dipraktekkan. masuk ke situ, coba belajar cara franchise, ya sukses lah dia gitu. Kalau kita kan enggak nih, anak-anak yang di pikirannya itu menjadi PNS, kita bina dulu, kita ubah dulu attitude-nya, baru belajar gitu. Jadi kita butuh proses yang panjang gitu. Nah, kami dalam proses seperti itu sekarang itu. Jadi ke luar negeri, kemudian ke perguruan tinggi, kemudian berbisnis. Jadi ini pesantren agak berbeda dengan yang lain gitu. Nah, saya katakan sama kawan-kawan, kenapa sekolah-sekolah wirausaha gagal di Indonesia? Karena mirip dengan orang ngajarkan berenang, tapi kalau berenangnya nggak ada. Ini gaya dada nih, hafal dia gitu. Nah, nyemplung dia di mana gitu. Nah, kita mulai sekarang. Makanya kalau saya tertarik ke sini kenapa? Dia orang bisnis Pak gitu. Maka orang bisnis punya sekolah lagi. Wah, cocok itu. Kapan? Sekarang kita dari pagi telepon. Makasih. Ini 2 rapat hari ini saya batalin gara-gara yang namanya Rosemary. Oh wow, Masya Allah, tabarakallah. Karena jarang-jarang orang bisnis yang masuk pendidikan. Jarang. Nah, itu kalau kami sekarang mengkombinasikan itu gitu. Gitu. Ya siapa tahu ada siswa di sini yang bisa kita bina. Mudah-mudahan anak orang keluarga nggak mampu kirim ke Malaysia 3,5 tahun, pulang dia kan, wah, salah satu siswa kita lagi di sarang situ tidak mau lagi bahasa Indonesia dengan saya. Masya Allah. Pada waktu masuk itu dia dari pesantren Al Jabar di ujung kulon situ. Oke. Kamu bisa bahasa Inggris nggak?
Gak bisa Pak orang Jawa, tapi Jawa ada gitu ya. gitu ya. Lo kok gak Totok. bisa? Oh nggak ada Pak. Apa nggak ada? Pelajarannya gitu. Masa nggak ada? Pak, judulnya apa Pak? Terus gurunya nggak ada Pak. Gitu. Ya, ya lah. Udah kita bina berangkat. Sekarang itu bro. Saya sempat datang ke rumahnya. Masya Di bulannya Allah. orang betul-betul miskin struktural gitu. Nah, sawah pun nggak punya. Gitu. Nah, kalau ada yang begitu, mungkin kita bisa kerjasama. Dan Umi ini kebetulan relasinya dengan Malaysia itu bagus. Jadi kita diminta oleh mereka mewakili mereka untuk Indonesia di Al-Bukhari International University. Oh, Al-Bukhari. Ya. Nah, bagi siswa yang orang tuanya mampu, ya ngapain ke Malaysia? Kita punya hubungan ke Australia, ke Amerika. Kebetulan saya kerjasama sama kedutaan Amerika. Saya kebetulan aktif di alumni Indonesia Amerika. Nah, kalau yang mampu itu kita persiapkan. Karena gini saya lihat, banyak orang-orang yang mampu ini nggak tahu, tapi jadi korban aja tuh lembaga-lembaga yang mempersiapkan anak-anak mau keluar negeri. Bukan mempersiapkan, dia minta dulu mari. Dari sekolah gampang. Betul. Yang susah itu adalah mempersiapkan dia bisa memenuhi itu gitu. Banyak banget tuh kan sekarang 7 jutaan loh itu. Jasa ada namanya skuter, itu mahal tuh skuter itu. Padahal yang penting itu adalah bagaimana anak tadi siap secara karakternya untuk kuliah di Amerika atau di Inggris atau di Kanada, terus bahasa Inggris gimana, writingnya, nulis itu penting banget di beasiswa itu gitu. Nah, yang terakhir yang saya sampaikan, kalau ada guru yang mau S2, karena beasiswa S2 itu banyak banget, tapi nggak terpakai. Ini sebagai penutup, saya mengadakan pertemuan dengan Wakil Duta Besar Amerika karena saya di pengurus. Dia bilang gini, ketika saya menjelaskan apa yang saya lakukan, dia bilang itu bagus banget itu. Lah kenapa? Saya bilang gini, Vietnam itu ada 97 juta orang, mereka ada di Amerika itu 22.000 orang mahasiswanya. 80% lebih itu beasiswa dari Amerika, dari Inggris. Masya Allah. 25. Indonesia punya hampir 300 juta, punya 6.000, hampir 90% itu Chinese. ideal orang tuanya orang Chinese yang Orang kaya, Chinese. atau anak pejabat. saya ketua Permias tuh, Persatuan Indonesia Amerika. 80% itu yang berduit di situ, yang undergraduate ya. 80%. Jadi saya pikir kenapa pesantren kita dorong ya gitu loh. Banyak Pak. Kalau S2 itu nggak terbatas itu. Inggris ada 2 beasiswa, Amerika ada 3, Australia ada 2, New Zealand ada. Itu nggak terpakai. Nah, kalau ada di sini yang seperti itu, jadi kalau ke beliau nih bisnis ya bicara seperti itu. Kalau ke Bapak nyari-nyari orang yang kalau bisa yang fokus yang tidak mampu dulu. Itu kan saya yang kemarin berangkat tuh, saya antar ke Mandara sama keluarga saya. Wow. Cari yang bisa mensponsori. Ya. Tapi memang kita dari Kaderisasi sini. Ya. Ya. Dan ternyata ada orang yang mau nih anak bagus ini udah kita pilih. Nah, mau nggak mau dia kalau khusus kan tempat tinggalnya gimana, makan gimana, itu aja gitu. Harus kita kirim. Ini sekaligus menjadi sponsor. Ya, sponsor aja ya, penting Ya. untuk berangkat untuk Nggak, kalau tuition fee-nya free sampai 750 juta selesai. Itu di cover semua sama ini dia. Karena biaya pendidikannya saja itu hampir 500. Nah, dia setiap minggu dapat lamsam. Nah, dia dapat lamsam berapa ringgit gitu ya. Nah, itu kayak tadi di Bukhari itu ya. dan Yang ke universitas kita pilih juga yang Bisnis. pemiliknya itu pebisnis, dan di kampusnya itu disediakan mall untuk anak-anak bereksperimen berbisnis. Jadi mirip kalau kita kan di kampung nih, anak-anak bisa, ibu kan udah lihat tuh kampusnya ya. Di sana enggak, sebuah kampus yang saya belum pernah melihat di Indonesia kampus yang semewah itu. Jadi orang kaya, semua undergraduate-nya dia gratiskan. Ada di 54 negara di situ. Tapi Di mana? semuanya berbayar. Di mana ya? di mana? Nah itu berbayar. 1.000 Jadi orang per cocok tahun. banget dengan kita bahwa anak-anak belajar berbisnis di situ. Yang dia cari memang anak-anak punya
sense of yang kuat ya. Nah, itu tapi yang bahasanya juga bagus. Iya. Sehingga 1 tahun tuh kalau bisa dikecilkan waktunya dia untuk lolos IELTS-nya. Nah, untuk college preparation kita terima juga atau enggak memang anak udah di-attach. Iya. Lebih bagus tuh dia mulai dari kecil ya. Sudah Ngikutin ada kita programnya. punya sehingga dia terbentuk sense of entrepreneurship-nya maupun sense of intrapreneurship-nya. Maunya Pak Romeo dan Umi ini anak-anak tuh punya inovasi sendiri. Dia yang kemampuan dia yang dia explore ya. Nah, itu yang kita harapkan. Makanya ngomong sama Mary kemarin, Mer cari SDM karena bangun SDM itu bukan butuh waktu. Gitu. Iya. Nah, kalau karena butuh waktu, cari yang sudah anak-anak yang sudah memang kemauannya luar biasa ada. Kita kan bisa ngeliat seperti Bapak bilang tadi, dari sekian hanya 6 nih gitu. Nah, berarti 6 ini kalau bisa diikhlaskan nih bilang sama orang tuanya atau apa di tempat kita misalnya seperti itu supaya Mulai balik dan sudah kaderisasi gitu. Atau enggak memang dia nanti sampai kita di program kita itu kan dari tunas sampai tuntas. Nah, dari tunas sampai tuntas ini anak-anak bukan dilepas, dikawal. Dia di kampus pun dia dikawal. Terutama Pak Romeo ini kan concern ya untuk ini dan mereka juga mengisi untuk independent learning tadi anak-anak biar belajar seperti memang ada portofolio yang dilihat sama anak-anak nih. Junior-juniornya gitu lah kan. Terus sharing session dan lain-lain. Nah, kalau ini udah terbentuk lingkungannya, anak tuh nggak perlu susah lagi disuruh belajar. Kayak anak-anak Cina, anak-anak yang seberang sana memang dia pandai karena memang dia dituntut lingkungannya sudah seperti itu, lingkungannya lingkungan pendidikan, lingkungannya lingkungan bisnis. Artinya anak itu sudah nggak perlu sulit-sulit. Kalau orang tuanya cuma bilang, you mau seperti orang tua, belajar yang ini silakan, gitulah kan, nggak ada yang dipaksa. Nah, kita pengen generasi pesantren seperti itu. Setidak-tidaknya bukan alternatif tapi ada solusi lain. Kalau Umi sih nggak mau sebut alternatif. Kalau kita nggak ke Mesir, alternatif enggak. Cari solusi lain yang kira-kira diminati oleh pemerintahan, diminati oleh private company yang multi company gitu ya, yang memang lulusannya lulusan dari bukan Kairo gitu loh. Kalau bisa tuh coba kita swing sedikit lah seperti mereka gitu kan. Nah, itu tadi yang Pak Romeo bilang. Ini di Direktur Sumber Daya Manusia itu nggak miris gitu, nggak ada emang dari pesantren gitu loh ya. Kalau itu ada dari pesantren betapa ini apalagi anak penghafal Quran. Di sini kan sudah selesai nih hafalan Quran ya gitu kan. Luar biasa gitu loh. Jadi dia tinggal mengamalkan isi Al-Qur'annya nanti setelah kembali seperti gitu, Pak. Jadi harapan Umi silaturahmi balasan ini dengan Pak Romeo langsung Umi bawa membatalkan 2 meeting ya. Masya Allah, makasih. Meetingnya bukan dengan orang kita sebenarnya, meetingnya bukan mesti bisa diatur sama beliau sih meetingnya. Jadi kalau memungkinkan itu diseriuskan. Kalau memang ada bibit yang bagus, bukan hanya Madani, insan mandiri kan, banyak nih ada 20. Kalau ada 20 itu sini 6, misalnya Depok berapa gitu ya. Satu orang aja. Kita nggak usah bikin satu kelas saja. Insan Madani tapi ada di Mandiri, GCNI, yang mandiri yang ada di GCNI gitu loh. Udah kita juga kecil, kita nggak bisa banyak. Kalau nanti 2 kelas, karena kita nggak ngajar. Jadi di kami itu sistemnya coaching. Ya, mengajar waktu agama silakanlah itu karena Ustadz justru coaching nggak bisa. Ustadz itu apa yang sudah dihafalkan itu ya silakan deh. Karepmu kalau dia bilang ya. Tapi ketika dia masuk dengan tambahan ini, nah kita lebih banyak ke coaching. Jadi nggak banyak. Jadi kita berdua nih hafal dengan nama-nama siswa semua. Karena coaching kan nggak mungkin banyak. Iya betul. Private ya lebih private. Ya betul. Apalagi kalau dia mulai belajar bisnis ini, ya mau tak mau kalau 2 orang, 3 orang ya itu yang kita hadapi. jadi kalau kita mau bilang mau sekolah di Harvard Business School ya nggak bisa kalau anak itu nggak punya portofolio. Ya, jadi anak ini diajarkan cara membuat portofolio, cara dia menyusunnya, cara dia berhadapan nanti untuk wawancara, cara dia attitude-nya, kan itu dilihat semua pada saat kita bisa lolos apa enggak gitu loh, kita ke sekolah-sekolah yang bagus di dunia ini gitu loh. Nah ini blessing kalau untuk anak ini juga ada kesempatan juga untuk anak yang nggak mampu gitu ya, atau anak guru gitu kan, itu juga below kan pendapatannya. Nah coba
Di kita juga nggak mahal. Ini apa malu katanya, malu katanya. Dengan fasilitas begini kita kok lebih mahal katanya gitu kan. Beliau nih ke pesantrennya uang masuknya 6 juta, sebulannya Wakaf. sebulannya 1,5. Makanya Dia enak loh. anaknya enak banget makanannya. Jadi maksud Umi ini kalau nyari duit nanti kita dengan Mary cari duit, dengan Pak Romia kita nyari duit, nanti gimana gitu cari duit. Tapi pendidikan ini sesuatu yang bagus. Tapi nanti kalau ada yang mau minta yang bagus banget, paling-paling perbedaan fasilitas dia mungkin dapat yogurt, dia dapat ice cream atau apa gitu aja. Tapi kita tidak menutup ya kalau ada yang mau. Tapi untuk orang-orang yang menengah ke bawah rasa-rasanya kejangkau deh yang 1,5 gitu loh. Iya banget. Banget 6 gitu juta kan. lagi masuknya. Uang SPP, uang makan, sama uang boarding. Kenapa? Laundry 150.000 karena di luar. Outsourcing. Outsourcing ya. Jadi benar-benar tuh at all cost untuk dia sebenarnya minim juga gitu karena Umi banyak nomboknya. Artinya ini nggak apa-apa di taraf awal ini kita mengenalkan. Tapi kalau nanti ada juga yang the have tadi, Ya, dia mau bangun aja, wakaf. wakaf apa gitu silakan gitu loh. Kan biasanya anak orang mampu juga mungkin alergi dia 6 juta wakaf masuk wakaf. Umi bikin wakaf itu sebenarnya untuk biar mengalir lah keberkahan untuk anak ini. Ya jadi jangan uang pembangunan. Kita nggak ada uang pembangunan. Dia mau wakaf di mana nih? Kebetulan kita ada SMP yang belum jadi, sok wakaf di SMP. Atau dia mau wakaf di tempat lain ya. Jadi bentuknya adalah bagaimana sebenarnya yang datang tuh anaknya yang punya kemauan, bukan bapaknya atau ibunya. Itu yang kita pentingkan. Anaknya itu sudah mimpi menjadi orang hebat gitu loh. Bisa istilahnya standing up lah, bukannya nunduk-nunduk apa ketakutan gitu, enggak. Tapi kita berani karena kita karena intelektual kita ada ya. Terus kita juga attitude-nya baik gitu ya. Terus kita berpendidikannya juga bagus gitu. Kalau sudah ada siswa SMA di sini yang sudah bisa Communication lah. komunikasi, wawancara dan tulisan bagus, ini bulan depan kita ada program dengan kedutaan Amerika namanya Go Global. Nah, ada program untuk Amerika selama ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan gitu. Tapi memang harus lolos wawancara. Nah, itu saya datang ke Dipersiapkan. Ya, Iya, dipersiapkan. supaya mereka ada percaya diri, balik ke sini, mereka tamat SMA, mereka udah rata-rata pengalaman saya begitu. Ketika pertama tamat SMA, bahkan kuliah itu paling takut kuliah ke Amerika itu. Rata-rata. Tapi setelah kita kasih pengalaman 3 bulan di situ, rata-rata sebelum pulang, Pak, saya udah daftar Pak di situ. Ya. Nah, gitu. Jadi kita bikin program jangka pendek itu dengan kedutaan. Ini ada nih untuk sama bulan Maret atau April ini berangkat tuh. Nah, kalau ada yang sudah bisa wawancarain, tapi harus wawancara saya dulu, nanti saya kirim ke kedutaan wawancara dia. Dia wawancara dan writing. Nah, writingnya itu yang dikatakan Umi tadi. Karena saya yang namakan portfolio adalah kegiatan sosial apa yang pernah dia lakukan. Nah, dia sudah mampu menjadi wawancaranya manajemen gitu. Nah, kalau udah itu Bukan teori lagi. Kalau orang-orang barat itu makanya sulit dalam wawancara itu kan kalau teori kan hafalan. Nah, itu nggak akan lolos. Bagaimana dia bisa menjelaskan dengan baik end to end-nya gitu kan. Nah, ini tapi percaya diri harus ditumbuhkan. Makanya harus dia masuk di pondok kita itu gitu. Untuk digembleng ya. Iya. Untuk Jadi sebenarnya dipersiapkan. untuk college preparation atau enggak dia lebih early college preparationnya dan dia mondok gitu loh di kita di boarding school kita gitu loh. Gitu dan Pak. kita Muay Thai wajib. Kickboxing Bela diri kita. kita pilih. Bela diri, Muay Thai. Ya, Kickboxing. kita pilih untuk membangun percaya diri tadi. Anak-anak juga olahraganya renang ya karena semua pemilik kolam renang yang besar-besar di Ya, sana masih temannya baru juga Umi. Pak, masih baru mulai kita nih. Makanya kalau kita bisa kongko dulu apa yang kita bisa bersamakan, siapa tahu Mbak Mary mau bikin bisnis apa di atas Ya. itu. Dia bilang tadi bikin bisnis sini. Itu bisnis milenial yang kira-kira disukai anak-anak. Iya betul.
Artinya gini lah, kalau kita lihat dulu kalau berkali-kali Pak Romeo bilang itu 3.800 wisatawan mancanegara ada di Bali, operate bisnis dari Bali, Ya. kan pleasure with business kan. Jadi artinya itu kalau dipindahkan sedikit saja lah 10% ada di GCNI kan. Jadi anak-anak millennials luar itu santai dia di sana kan sambil operate bisnis karena mungkin Bali panasnya ini dapat sejuknya, dapat environmentnya gitu ya. Terus lingkungannya kan kadang-kadang orang juga main tahu kehidupan pesantren itu seperti apa ya. Iya, betul. Kebersihannya seperti apa, kerapihannya seperti apa, kedisiplinan pesantren itu seperti apa. Nah, itu kita buka untuk orang-orang kalau kalau Pak Romeo bilang itu di Genomed yang di Bali itu ya kita pindahkan juga lah ada di GCNI gitu lah. Nah, Oh iya, ini ada nih, nah Mbak Mary nih mungkin bisa nih. Kenapa, Pak? Kita minggu depan mau ke Saudi, Oke. jadi gini ceritanya. Saudi Arabia. Yes, Saudi. Oke. Ke mana? Saya pernah jadi kepala Bank Indonesia di Sumatera Barat dan di Medan. Oke. Nah, ketika saya di Sumatera Barat, itu sangat menarik karena Sumatera Barat itu ekonominya melorot ke bawah, nomor 5 dari bawah di Pulau Iya. Sumatera. Tapi saya lihat orang yang ke Mekah itu Orang sana banyak. 10.000. Heeh. Ini daerah miskin atau apa gitu. Ekonominya turun, jumlah orangnya meningkat. Saya hitung umrah, umrah itu 40 juta rata-rata. Berarti 2,4 triliun uang Sumatera Barat mengalir Devisa ke kantongnya Saudi. Raja Salman, orang kaya gitu. orang kaya. Ya, nah saya carilah, saya presentasi ke gubernurnya. Kebetulan saya dosen di IAIN, UIN. Oh, UIN Ekonomi Jember. Syariah. Oke. Nah, dia di ekonomi syariah itu ada yang namakan halat tawazun. Artinya dunia itu harus imbang. Pak Gubernur saya bilang, ini antum ini bertanggung jawab ini. Orang oke, namanya apa bagian dari Islam nggak apa-apa. Tapi pemerintah harusnya berusaha membawa orang Arab ke sini gitu. Tidak ada satupun. Susah di sana. Nah, Karena warganya. nggak ada. Ya. Malaysia banyak Ah, gitu. betul. Nah, dia setuju. Hmm. Jadi kita kebetulan sekali ada imam masjid pertama orang Indonesia di Masjidil Haram Oke. awal tahun 19-an itu kebetulan orang Sumatera Barat. Ternyata anak cucunya Al Minangkabau ya. namanya bisa dilihat itu di Google, Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi. Ya pernah. Nah, Pernah. nah, cucunya itu ternyata sudah menghubungi gubernur. Oh, oke. Dia ingin menyambungkan kembali ke Sumatera Barat. Nah, 2 minggu lalu saya telepon gubernur. Bisa nggak saya membantu gubernur situ? Apa? Dia kalau mau jangan sendiri ke sini, bawa tuh orang Arab gitu. Ke Sumatera Barat. Iya, tapi maksud saya Nah. sebelum ke Sumatera ke Pondok dulu dong. Betul. Wah, gubernur setuju. Jadi kami tanggal 6 apa 7 itu Ke sana ketemu ya? dengan cucunya itu di Saudi. Oh, Masya Allah. Dalam rangka Bismillah. mencoba yang kami tawarkan adalah Mahat Living in Paris Van Java. Masya Jadi Allah. kita jual kehidupan pesantren di kota Bandung, tapi kan tahunya Paris Van Java. Betul. Nah, kita udah ada satu GCNI, kedua Ashifa. Itu pesantren Iya. ada penginapannya. Jadi kita akan menawarkan ini orang Arab datang. Saya bilang sama ini masalah kalau bisa orang Arab pakai hijab itu ke sini dan jalan di sini di kebun apa Rumah. ke rumah kita gitu. Di Cilembu. Di Cilembu. Sama ubi Cilembu gitu. Jadi itu rencana minggu depan. Ini saya men-trigger otak bisnisnya yang namanya Rosemary itu gitu. Apalagi yang itu Supaya karena begini, waktu saya menjalankan ceramah di Mapadi itu, ratusan pengasuh pondok pesantren, ternyata hampir semuanya itu pernah mencoba bisnis, tapi rata-rata gagal. Ada yang dari Kuningan tuh, Pak, saya udah 16 kali Pak mencoba, terus bangkrut terus gitu. Ya karena nggak ada ilmunya. Jadi semangat untuk belajar dari Mbak Mary itu cukup tinggi di situ, ratusan itu yang hadir itu. Nah sekarang yang sudah kontrak dengan kita Sifa itu. Masya Allah. Sifa gede itu, dia Iya, punya Pak. 7.200 Subang ya. Iya. Subang. Nah udah PKS dengan kita gitu.
Jadi kalau ada ide-ide untuk bisnis bisa kita kembangkan, dan ternyata minatnya kuat dan mereka sudah merasakan bahwa nggak mungkin hidup kita tergantung dari minta sedekah terus. Dan saya bilang benar, antum para ustadz mengatakan tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Kerjanya mohon dong. Saya ngomong gitu aja, seenaknya kalau orang panggil begitu, saya bilang iya panggilnya Syekh. Iya Syekh, kita tolong dibantuin gitu. Jadi saya bilang, Terus terang saya sebenarnya ini agak IMP ini agak stagnan secara pembangunan Umi. Karena saya tuh males nggak mau minta-minta cari donatur sebenarnya. Jadi bener-bener ya itu mandiri banget. Nggak pernah minta. Ya, Nggak pernah. kolaborasi aja bisnis. Nah, itu, Makanya ya. stagnan kan seperti ini. Itu kita sekarang dengan Telkom udah kolaborasi itu, jadi kita model itu aja. Iya, kalau kita berdiri sendiri juga susah ya, gitu. Iya, selama ini berdiri sendiri. Nah, susah gitu. Kita kolaborasi Emang susah aja. sih. Makanya Kebayang. Hendra itu kolaborasi dengan Umi itu. Oh, Jadi, Masya Allah. Daripada kita mengeluarkan modal yang besar, udah kerja sama aja. Gimana nih Pak Sabto? Udah dengar penjelasan beliau-beliau, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Jadi nanti selanjutnya kita harus lebih banyak lagi diskusi. Iya, Ya, anak-anak mungkin perlu kita juga ajaklah sounding gitu ya. Betul. Pelan-pelan terus kita lihat responnya. Ke parents seperti juga apa. otomatis. Ya, selanjutnya pasti ke orang tua. Nanti ada momen-momen kan pertemuan nih sama orang tua murid. Nah, mungkin bisa dijelaskan gitu Iya, sama. iya. Kalau memang dibutuhkan kami bicara, nggak usah banyak-banyak, orang tua yang memang sudah terlihat, Iya, anak yang sudah ada ininya. bibit ya, Nah, dalam tanda kutip. Nah itu aja yang disounding, kita ikut ngobrol, sharing, ngobrol, nggak apa-apa. Mereka diajak visit ke pondok gitu ya, sehingga terbuka lah. Iya. Karena yang bisa membuka tuh sebenarnya lingkungan itu benar nggak sih, ada nggak sih gitu ya kan. Saya lihat dulu. Terus benar nggak sih kita sudah ngirimin orang apa belum gitu kan. Dia harus ngobrol sama kitanya, sekaligus kita juga gali nih orang tuanya ini benar-benar support dalam tanda kutip ya. Jangan ibunya yang otot orang tuanya tapi anaknya enggak misalnya, atau enggak terbalik gitu ya, anaknya ini orang tuanya enggak. Jadi memang harus dua-duanya ini harus Sinkron, saling harus mensupport sinkron. ya. Karena doa orang tua ya kebersihan anak gitu loh. Tapi percayakan kami gitu loh, kami tidak akan sia-siakan gitu ya. Kami istilahnya pengenlah ada pemain-pemainnya nanti. Kita kalau Umi bilang sama Pak Romya, saya mau bentuk tiga dekade lah, 30 tahun ini kita melahirkan sumber daya manusia gitu. Nah kalau kita udah melahirkan sumber daya manusia ya katanya 2045 Indonesia emas ya adalah Amin. umat Islam yang dalam tanda kutip ya, yang kita tidak sibuk aja turun ke jalan. Jadi head to headnya ya udah adu otak, adu intelektual gitu ya. Terus anak-anak kita itu bisa kecimpung di tempat yang memang representatif untuk membuat segala macam aturan yang untuk kemaslahatan gitu. Tapi tidak memalukan dan memang dia layak untuk diseleksi Kompeten, gitu sudah. loh. Dalam selection dia masuk gitu loh. Nah itu seperti itu. Itu aja Lepas. perbedaan saya yang sangat mencolok dengan ini, yang tidak mungkin pernah bisa ada kesepakatan di antara kita. Dia berbicara 30 tahun, saya bicara 3 tahun. Karena Wow. 30 tahun saya udah di mana nggak tahu itu. Speed up ya. Katanya masih muda Pak. 30 tahun saya lebih tua daripada Mahathir itu. Enggak lah. Mahathir 98 sekarang, ya lah. Emang Bapak sekarang sudah 78? Saya 37. Kembali 73. Betul juga pasti. Dia masih bisa upah umur Dia selalu panjang. bicara 30 tahun sudah lama banget itu. Jadi Baru juga sebagai doa. Jadi di bayangan Umi itu saya akan ada di pondok Iya. 30 tahun yang akan datang. 30 tahun Ya siapa tahu malaikat amin kan? ya Rob. Nah, Karena kan Nah, otaknya dipakai terus. itu Siapa yang yang nyangka coba? Kalau disejajarin masih sama muda kan? Iya, coba Pak Sabto sebelahnya, Masya Allah. saya semangat karena diangkat-angkat terus begitu. Oh, kena Rosmele kita mah. Oh. Masya Allah. Oke, ada lagi Standarnya lokasinya di di Purwakarta, di Wanayasa sih tepatnya. Nah, di KM 99, Kita itu MDPR-nya Kurang-kurang. hampir 900 Pak. 800 sekian. Dingin, malam dingin sejuk. Enak Mau sebenarnya. kapan bawa sesuatu? Iya boleh ya. Kemarin udah nyobain. Lingkungan menunjang ya. Sudah ibu udah ke situ ya? Iya. Oh. Kemarin baru kita berdua Oh, gitu. kan sama Mamah juga.
sama ada sekretaris yayasan juga. Oh iya, waktu Umi bilang. Pak pulang, Ya, ya. besoknya datang.